Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu paper yang berjudul Teaching Speaking Through TikTok. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arjuna Agil Amnur, yang kedua ada Alia Putri, yang ketiga ada Debina Fadlullah, yang keempat ada Syamsinar, dan yang terakhir ada Usmiati. Baiklah, mari kita melangkah pada introduction. Teknologi telah merevolusi cara kita belajar dan mengajar. Dengan platform media sosial seperti TikTok menyediakan cara baru bagi orang untuk mengekspresikan diri dan berbagi kreativitas. Namun para pendidik mulai menyadari potensi aplikasi ini sebagai alat pembelajaran bahasa, khususnya dalam mengajarkan keterampilan berbicara. TikTok memberi siswa kesempatan untuk menonton, membuat, dan berbagi video yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan berbicara dengan cara menyenangkan dan interaktif. Namun, itu juga menghadirkan beberapa tantangan bagi guru. Guru harus memastikan bahwa video yang mereka buat sesuai konteks dan mudah dipahami. Mereka juga harus memberikan pedoman dan instruksi yang jelas untuk penggunaan TikTok di kelas dan memastikan semua siswa memiliki akses ke aplikasi tersebut. Ada banyak penelitian tentang TikTok sebagai media yang baik untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Makalah ini mengeksplorasi penggunaan TikTok sebagai alat yang inovatif dan efektif untuk mengajar berbicara, membahas manfaat dan tantangannya bagi guru dan siswa, serta memberikan contoh dan strategi praktis bagi guru untuk mengintegrasikannya ke dalam kelas bahasa mereka. Pengertian pengajaran berbicara. Mengajar berbicara adalah mengajar peserta didik untuk menghasilkan bunyi dan pola bunyi bahasa Inggris menggunakan tekanan kata dan kalimat, pola intonasi dan ritme, memilih kata dan kalimat yang sesuai, mengatur pikiran dalam urutan yang bermakna, menggunakan bahasa sebagai sarana untuk mengungkapkan nilai dan penilaian, dan menggunakan bahasa dengan cepat dan percaya diri. 2. Keuntungan dan kerugian. Artikel mengembangkan keterampilan berbicara melalui media sosial, An Analysis of TikTok Videos oleh Yoon, Kim, dan Lee tahun 2020 membahas keuntungan dan kerugian belajar melalui video TikTok. Keuntungannya antara lain menyediakan lingkungan yang berisiko rendah untuk melatih keterampilan berbicara, memungkinkan siswa bereksperimen dengan gaya dan mode komunikasi yang berbeda, dan memberikan kesempatan untuk komunikasi yang otentik. Kekurangannya antara lain tidak cocok untuk semua siswa, masalah privasi dan keamanan, serta tidak memberikan tingkat interaksi tatap muka dan umpan balik yang sama dengan kegiatan berbicara tradisional di kelas. Secara keseluruhan, TikTok memiliki potensi untuk menjadi alat yang berharga untuk mengajarkan keterampilan berbicara. 3. Prosedur pengajaran berbicara. Ide yang paling penting adalah siswa harus membuat akun TikTok, mengikuti akun satu sama lain, menonton video, mendeskripsikan isi video, membuat ulang konten, dan menanggapi video teman. Oke, yang keempat, the effectiveness of TikTok as a teaching tool. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, jumlah pengguna di internet di Indonesia mencapai 64 juta orang, dengan pengguna media sosial TikTok mencapai 10 juta orang. Dan hal ini adalah salah satu faktor pendukung yang bisa menjadikan TikTok menjadi aplikasi yang efektif untuk digunakan sebagai bahan pengajaran. Menurut Luisan Reed dan Yuniartuti, aplikasi TikTok mengembangkan kreativitas siswa dan membantu siswa mengekspresikan diri dalam membuat video. Hal ini juga diperkuat dengan konsep Vernom, bahwa dengan melibatkan teknologi video dalam pembelajaran,
dapat meningkatkan kemampuan belajar sebesar 50% dibandingkan tanpa menggunakannya. Sehubungan dengan hal tadi, Nguyen pada 2020 juga mengungkapkan bahwa TikTok merupakan alat yang sangat efektif untuk mengajarkan pengucapan. Dalam artikelnya, Nguyen menjelaskan bahwa fokus TikTok pada video pendek dan musik dapat membantu pelajar mengembangkan keterampilan pelafalan mereka dengan meniru suara dan ritme bahasa yang mereka pelajari. Lalu pendapat terakhir juga diungkapkan oleh Sun pada 2021 yang menyatakan bahwa TikTok dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Menurutnya, membuat video TikTok memungkinkan siswa terlibat dalam komunikasi otentik dengan audiens dan mempraktikkan berbagai fungsi komunikatif, termasuk persuasi, narasi, dan penjelasan. Melalui proses membuat, merekam, dan membagikan video, siswa juga dapat mengembangkan kompetensi linguistik, sosiolinguistik, dan pragmatis, serta kompetensi strategis lainnya. Jadi secara keseluruhan, dalam pengajaran berbicara, TikTok dapat menjadi media pembelajaran yang efektif jika digunakan dengan bijak dan mengikuti prosedur pengajaran dengan baik, serta memahami keseluruhan potensi keuntungan menggunakan TikTok untuk mengajarkan keterampilan berbicara, karena platform ini menawarkan kesempatan unik bagi siswa untuk terlibat dengan konten bahasa asli dan mengembangkan keterampilan berbicara mereka dalam lingkungan yang mendukung dan menarik. The last part is conclusion. Jadi, TikTok adalah platform inovatif dan efektif yang dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan berbicara. TikTok menawarkan kesempatan bagi siswa untuk menonton video, membuat video, bahkan berbagi video. Tetapi, ada tantangan tersendiri bagi pengguna TikTok. Karena memiliki tantangan, TikTok juga memiliki kelebihan. Nah, karena memiliki kelebihan, tentu saja pasti memiliki kekurangan. Guru dapat menggunakan TikTok sebagai alat untuk membantu siswanya mengembangkan keterampilan berbicara mereka. Tetapi yang terpenting dari mengembangkan keterampilan berbicara siswa, guru juga bisa mengembangkan kreativitas, bahkan kepercayaan diri dan literasi digital siswa melalui aplikasi TikTok ini. Sekian presentasi kami, jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.